Bab 2, Ukyo. Mao mengernyit. Bagaimana mungkin? Benteng milik Shishou seharusnya sudah disegel. Tidak masuk akal kalau barang dari sana bisa muncul di pasar ini. Kalaupun seluruh harta milik klan itu sudah dipindahkan keluar dari benteng, fakta bahwa salah satunya kini dijual di pasar hanya bisa berarti ada transaksi gelap yang terjadi di suatu tempat. Kalau memang begitu, Mao sudah tahu siapa orang yang harus dicari. Dia menemukannya dengan cepat. Caranya sangat sederhana. Nona, masa cuma karena urusan beginian Anda sampai menyuruh saya datang ke sini? Pria yang mengeluh itu adalah Lihaku. Meski mulutnya mengomel, matanya terus melirik ke arah rumah Verdigris, berusaha menangkap sekilas pemandangan yang sangat ingin dilihatnya. Mereka sedang berada di toko obat milik Mao. Tubuh Lihaku yang besar membuat ruangan sempit itu terasa semakin sesak. Aku tidak punya waktu mengejar pencuri kelas teri. Meski berkata begitu, pandangannya kembali melayang ke loteng terbuka, berharap bisa melihat wajah secantik bunga yang sedang mekar. Pak Irin, salah satu dari 3 putri rumah Verdigris. Lihaku, seorang prajurit sekaligus kenalan Mao, benar-benar tergila-gila kepada Pak Irin. Namun mengunjungi rumah bordil membutuhkan uang. Karena Mao berteman dekat dengan Pak Irin, dia tahu persis bahwa Lihaku pasti akan datang kapanpun dirinya meminta bantuan. Dan kali ini, bantuan yang dimintanya cukup sederhana. Mengawasi pasar. Kalau ada barang curian yang beredar, segera laporkan. Lebih tepatnya, buku. Ensiklopedia bukan barang yang umum. Kalau ada yang menjualnya, jejaknya akan mudah ditelusuri. Masalahnya, si pencuri bisa saja menjual buku-buku itu ke toko manapun, bukan hanya toko buku bekas yang didatangi Mao. Karena itulah dia meminta Lihaku ikut mengawasinya. Tenang saja. Aku sudah mengawasi tempat itu sejak pagi. Anda tidak menyuruh bawahan saja. Rupanya Lihaku ingin menunjukkan kesungguhannya sehingga turun tangan sendiri. Mengingat cuaca masih sangat dingin, usahanya cukup patut dihargai. Lihaku kemudian menyerahkan sebuah bungkusan kepada Mao. Isinya kue beras. Setelah itu dia kembali melirik ke arah loteng. Seolah berharap Mao mengajaknya minum teh. Lalu memanggil Pak Irin agar ikut bergabung. Sayangnya, Mao masih membutuhkan bantuannya. Mana orang yang Anda tangkap? Di depan. Anak buahmu sedang menjaganya. Oh. Mao mengintip lewat jendela. 2 penjaga rumah Verdigris berdiri mengapit seorang pria kurus tanpa janggut. Pria itu mengenakan jaket katun tebal. Mao langsung mengenalinya. Meski penuh debu dan tampak sudah lama tidak dicuci, dia yakin pernah melihat pakaian itu sebelumnya. Di mana, ya? Lo, Hei. Lihaku memanggilnya. Namun Mao mengabaikannya. Dia mengenakan sepatunya lalu berjalan keluar. Diapit 2 penjaga bertubuh besar, si pencuri tampak jauh lebih kecil daripada ukuran tubuhnya yang sebenarnya. Jangan mendekat. Orang ini berbahaya. Salah seorang pelayan pria senior menarik kerah baju Mao sebelum dia sempat mendekat. Mao benci diperlakukan seperti anak kucing. Namun sejak kecil pria itu memang selalu memperlakukannya seperti ini. Dia pun membiarkan saja. Yang penting, dia bisa melihat wajah si pencuri. Pria itu diam. Mao juga diam. Tatapan mereka bertemu. Pria itu menatap wajah Mao selama beberapa detik. Lalu, wajahnya langsung pucat. Mulutnya ternganga.
Gadis ular. Teriaknya keras sampai air liurnya beterbangan. Kurasa maksudmu gadis kucing. Salah satu penjaga menggoda sambil tertawa. Penjaga lainnya ikut terkekeh. Mao langsung mengenalinya. Dia memang buruk dalam mengingat wajah. Apalagi pria itu sekarang jauh lebih kurus. Namun dia hampir yakin. Pria inilah penjaga kamar tempatnya dikurung di benteng dulu. Orang yang diam-diam membantunya melarikan diri dari ruang penyiksaan. Dan orang yang mengganggu saat dia sedang asyik menikmati daging ular. Jadi begitu rupanya. Saat itu pria ini menyuruhnya segera lari karena keadaan sudah berbahaya. Wajahnya memang tampak seperti orang yang baru saja menjarah rumah yang sedang terbakar. Karena bertugas menjaga kamar Mao. Tentu saja dia bisa dengan mudah mengambil buku-buku yang ada di sana. Ada apa, Nona? Lihaku menghampiri mereka. Melihat pria itu gemetar hebat, dia mulai curiga. Kalau sampai ketahuan bahwa orang ini melarikan diri dari benteng milik klan Shi, hukumannya akan jauh lebih berat daripada sekadar pencuri biasa. Mungkin ini bisa dimanfaatkan. Maaf, Pak. Orang ini kenalan saya. Hah? Lihaku tampak benar-benar terkejut mendengar pengakuan Mao. Sementara itu, Mao hanya menyeringai tipis ke arah si pencuri. Lihaku masih terlihat ragu. Namun begitu Mao mengeluarkan beberapa kudapan dan memanggil Pak Irin, pria itu langsung pergi dengan wajah berseri-seri. Begitulah. Kini yang tersisa di toko obat hanyalah Mao, si pencuri. Dan sebenarnya Bapak tidak perlu ikut tinggal di sini. Mao melirik tajam pelayan pria senior itu. Semua orang sudah pergi minum teh. Hanya dia yang bersikeras tetap tinggal. Bahkan tanpa malu-malu mengambil beberapa tusuk kue beras. Mana bisa? Aku tidak boleh membiarkan kalian berdua sendirian. Kalau terjadi sesuatu, nanti Tuan Rubah dan Tuan Topeng pasti memarahiku. Tuan Rubah jelas mengacu pada ahli strategi bermonokel. Sedangkan Tuan Topeng tentu saja Jinshi yang selalu menutupi wajahnya saat datang ke sini. Meski kini memiliki bekas luka, wajahnya tetap terlalu tampan hingga mudah menarik perhatian. Ditambah lagi statusnya. Benar-benar merepotkan. Tenang saja. Aku cuma duduk di sini sambil makan kue. Aku tidak akan mendengar apapun. Selesai berkata begitu, pria itu benar-benar duduk di dekat dinding. Usianya sekitar 40-an. Dia sudah bekerja di rumah Verdigris bahkan sebelum Mao lahir. Karena selalu rajin dan teliti, dia mendapat kepercayaan penuh dari si nenek. Namanya Ukyo. Dia pasti akan melapor semuanya kepada nenek. Dengan kata lain, Mao harus berhati-hati. Pembicaraan mereka tidak boleh menyentuh hal-hal yang sebaiknya tidak diketahui si nenek. Dia lalu menatap pria yang duduk di seberangnya. Di atas meja terbentang 2 buku. Satu yang ditemukan Mao di toko buku bekas. Satu lagi yang hendak dijual si pencuri hari ini. Di mana buku-buku lainnya? Pria itu membuang muka. Persis anak kecil yang sedang merajuk. Padahal usianya sudah dewasa. Aku tidak punya waktu meladeni ini. Kalau buku-buku itu sudah dijual ke toko lain, bisa jadi sekarang sudah dibeli orang. Buk. Mao menghantam meja dengan kepalan tangannya. Prajurit yang tadi kau lihat. Dia ikut menyerbu benteng itu. Ucapnya perlahan. Jadi,
Apa kau benar-benar tidak keberatan kalau kuberitahu bahwa kau berasal dari sana? Wajah pria itu semakin pucat. Mao Mao sebenarnya tidak suka mengancam orang yang pernah membantunya. Namun kali ini dia tidak punya pilihan. Dia harus menemukan buku-buku itu. Di dekat dinding, Ukyo terus mengunyah kue beras dengan santai. Gerakannya lambat. Tenang. Dia memang terlihat lembut. Namun kalau harus bertarung, pria seperti dia jelas mampu mengalahkan si pencuri dengan mudah. Akhirnya si pencuri menyerah. Dia menundukkan kepala. Aku masih menyimpan 3 jilid lagi. 2 sudah kujual di kota lain. Yang sisanya kutinggalkan. Kalau ledakan di benteng dulu tidak sampai membakar kamar Mao Mao, masih ada harapan menemukan jilid yang tertinggal. Masalah terbesar sekarang adalah 2 buku yang sudah dijual. 2 buku di atas meja membahas burung dan ikan. Kalau buku tentang serangga, tidak. 1 jilidnya masih ada padaku. 1 jilid? Mao Mao langsung tertarik. Jilid tentang burung memiliki nomor. Kalau ada jilid pertama, berarti memang ada jilid kedua. Bisa kau bawa sekarang juga. Asal kau janji tidak menyerahkanku. Itu tergantung seberapa mau kau bekerja sama. Ukyo menghela napas panjang. Ayolah, Mao Mao. Sekarang kau benar-benar sedang mengancam orang. Dia bangkit dari tempat duduknya. Lalu menepuk bahu si pencuri dengan ramah. Dengar. Kau pasti lapar, kan? Kelihatannya perjalananmu ke ibu kota cukup berat. Sudahlah. Makan dulu. Si pencuri tetap diam. Tak lama kemudian Ukyo keluar. Dia kembali sambil membawa semangkuk nasi dan lauk. Lauknya belalang rebus sisa kemarin. Begitu sepasang sumpit disodorkan, si pencuri langsung mulai makan dengan lahap. Mao Mao sedikit terkejut melihat nafsu makannya. Ukyo menepuk bahu Mao Mao pelan. Belum saatnya. Si pencuri begitu fokus makan hingga sama sekali tidak memperhatikan mereka. Ukyo merendahkan suaranya. Lihat saja. Kurasa dia benar-benar mengalami perjalanan yang berat. Mungkin dia memang menjual buku-buku itu. Tapi mungkin juga itu satu-satunya cara supaya dia tidak mati kelaparan. Setidaknya, buku-bukunya dirawat dengan baik. Aku rasa dia bukan orang jahat. Mungkin benar. Mao Mao mengangguk. Meski begitu, rasa penasarannya terhadap buku-buku yang hilang tetap belum hilang. Kau harus tahu kapan memakai wortel. Dan kapan memakai tongkat. Aku juga tahu. Kalau si nenek adalah tongkat rumah Verdigris, maka Ukyo adalah wortelnya. Wajahnya biasa saja. Tubuhnya juga tidak terlalu tinggi. Namun sifatnya yang baik membuat para pelacur menyayanginya. Tiba-tiba, si pencuri berhenti makan. Ukyo memiringkan kepala. Kenapa? Ini nggak enak. Kau tidak suka belalang. Ini bukan belalang. Pria itu mengangkat seekor serangga dengan sumpitnya. Bukan. Di sini mungkin semua serangga begini disebut belalang. Tapi petani membedakannya. Apa bedanya? Kini Mao Mao dan Ukyo sama-sama mendekat. Si pencuri mulai memilah satu persatu serangga rebus di hadapannya. Dia menggigit sedikit. Lalu meletakkannya di 2 tumpukan berbeda. Perbandingannya hampir 8:1. Yang ini belalang. Petani biasa merebus dan memakannya. Kalau yang ini,
Ini belalang sembah. Tampilannya memang mirip, tapi rasanya jauh lebih buruk. Memangnya bedanya sejauh itu? Ukyo benar-benar tidak tahu. Begitu pula Mao Mao. Selama ini mereka selalu menganggap keduanya sama saja. Coba saja makan. Nanti juga tahu bedanya. Begitu kaki-kakinya dicabut lalu direbus. Warna mereka jadi sama. Makanya pedagang nakal sering mencampurnya lalu menjualnya ke pedagang yang tidak tahu. Gara-gara belalang sembah itu, nama baik belalang jadi ikut rusak. Begitu rupanya. Pantas saja tuan pemilik begitu mudah ditipu. Kalau satu belalang dicampur 8 belalang sembah, tentu rasanya jadi sangat buruk. Mao Mao mengambil seekor belalang, lalu memasukkannya ke mulut. Benar saja. Rasanya jauh lebih padat. Jauh lebih gurih. Si pencuri memandangi tumpukan belalang sembah itu dengan muram. Sebelum Mao Mao sempat bertanya, Ukyo sudah lebih dulu membuka mulut. Kalau memang ada sesuatu, ceritakan kepada kami. Pria itu terdiam sesaat. Lalu berkata pelan, tahun ini mungkin bakal terjadi kelaparan. Mendengar itu, Mao Mao hampir meloncat dari kursinya. Kau juga berpikir begitu? Hei. Aku belum yakin. Tapi kalau jumlah belalang sembah jauh lebih banyak daripada belalang, biasanya tahun berikutnya bakal terjadi wabah serangga. Ternyata hanya masalah perbandingan jumlah. Dan ucapan itu persis seperti yang dikatakan Chou U. Mao Mao kembali menatap si pencuri. Kau tahu banyak soal serangga untuk ukuran seorang penjaga. Aku juga masih ingat. Di kamar itu banyak barang yang jauh lebih berharga daripada ensiklopedia. Tapi kau malah memilih membawa buku. Kenapa? Bukankah pencuri biasanya memilih barang yang paling mudah dijual? Pria itu menggaruk tengkuknya dengan canggung. Sebenarnya, aku memang tidak ingin menjual ensiklopedia itu. Padahal kau bilang kepada penjual buku akan membawa jilid lainnya. Ya. Kalau tidak membangun hubungan baik, harganya tidak bakal bagus. Lagi pula, aku berharap suatu hari bisa membelinya kembali. Siapa juga yang mau membeli ensiklopedia? Mao Mao nyaris menjawab bahwa ada orang yang mau. Untungnya dia berhasil menahan diri. Dilihat dari pakaiannya, pria itu memang tidak memiliki apa-apa selain baju di tubuhnya. Masih musim dingin, jadi setidaknya dia tidak akan mati kedinginan. Namun wajahnya kotor. Tubuhnya juga dekil. Tak heran Mao Mao tadi sempat enggan membiarkannya masuk ke toko obat. Dengan keadaan seperti itu, mencari uang tentu tidak mudah. Orang yang dikurung di benteng dulu. Aku yang biasa mengantarkan makanannya. Mata Mao Mao membelalak. Pengakuan itu benar-benar di luar dugaan. Katanya dia dibawa ke sana untuk membuat obat baru. Tapi ternyata bukan cuma itu yang ditelitinya. Apalagi ini. Pria itu menunjuk seekor belalang. Maksudmu? Cara mencegah wabah serangga? Jadi, itulah penelitian yang dilakukan pendahulunya. Mao Mao menelan ludah. Dia hendak mengajukan pertanyaan berikutnya ketika brak. Pintu toko terbuka keras. Hei, si bintik. Boleh aku makan kuemu? Chou masuk sambil memegang 2 tusuk kue beras. Si pencuri berkedip beberapa kali. Hah? Tuan Mu. Belum sempat kalimat itu selesai.
Mao Mao langsung melemparkan bubuk obat yang sedang digilingnya tepat ke mulut pria itu. Uek! Pahit! Tubuh pria itu langsung kejang-kejang. Mao Mao sedikit merasa bersalah. Namun, kalimat yang hampir diucapkannya tadi terlalu berbahaya. Kalau perlu, dia akan melakukannya lagi. Seharusnya aku sadar sejak awal. Tentu saja dia mengenali Chou Wu. Bukankah dia sendiri yang pernah berkata bahwa dia membantu Mao Mao melarikan diri atas permintaan Chou? Secara rasmi, klan Shi sudah dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Kalau ada yang tahu salah satu anggotanya masih hidup dan berada di sini, akibatnya bisa sangat buruk. Chou sendiri hanya memandangi pria yang sedang meringis kepahitan itu dengan penuh rasa ingin tahu. Dia tampak benar-benar tidak mengenalinya. Ya sudah. Makan saja kuenya. Lalu cepat pergi. Jangan usir aku. Aku ini hewan peliharaan, ya? Gerutu Chou Wu. Karena tidak mengenali si pencuri, dia sama sekali tidak memedulikannya. Hei, Chou Wu. Bagaimana kalau naik di pundakku? Serius? Asyik. Angkat aku. Mao Mao diam-diam berterima kasih kepada Ukyo yang berhasil mengalihkan perhatian Chou Wu dengan sangat tepat. Belum yakin. Tapi setidaknya aku harus memberitahu Jinshi. Mao Mao mengangkat jari-jarinya, menghitung hari. Menghitung berapa lama lagi. Sampai Jinshi datang berkunjung lagi.